Bagaimana mereka mengatakan, ya fulan, saya punya 2 kebun. Kalau anda menginginkan 1 kebun, yang lain aku berikan. Saya punya 3 istri. Kalau kamu menginginkan istriku yang ke-1, maka aku berikan. Kalau ada orang yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah, ya, sholatnya bagus, sunnah-sunnahnya bagus, dijaga sunnahnya Nabi, selalu kemana-mana dia mengatakan ayo kembali kepada sunnah, tapi kemudian ya persaudaraan sesama muslim itu renggang dan tidak harmonis, berarti iman cinta kepada Allah dan Rasulullah itu cacat, ada masalah besar. Mestinya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, harus cinta kepada sesama muslim, harus mengikuti. Nggak boleh enggak. Bagaimana kecintaan para sahabat sama saudaranya? Masya Allah, tak bisa digambarkan, tak bisa dilukiskan dengan kata-kata kita, tidak bisa. Bagaimana mereka mengatakan, ya fulan, saya punya 2 kebun. Kalau anda menginginkan 1 kebun, yang lain aku berikan. Saya punya 3 istri. Kalau kamu menginginkan istriku yang ke-1, maka aku berikan. Begitu persaudaraan mereka dibangun di atas persaudaraan kecintaan kepada Allah. Maka bagaimana sahabat Ansor, Muhajirin, dan para tabiin, tabiin, masya Allah, nggak bisa dilukiskan gambaran betapa nikmatnya masyarakat Islam saat itu. Muamalahnya sangat luar biasa. Hari ini coba kita, bagaimana kita bisa bersatu menghalau musuh-musuh Allah yang masih 24 jam ingin menghancurkan keadaan kita, sementara kita ini masih, insya Allah, tak bersatu. Ego. Akhirnya musuh sekarang itu, masya Allah, menang sekarang. Musuh itu menang, Pak. Apa betul kata para ulama, al-haqqu bilanidham yahlibul batil binidham. Kebenaran yang tidak dimanage dengan baik akan dikalahkan kebatilan yang dimanage dengan baik. Walaupun kita ini punya segudang kebaikan umat Islam, tapi caranya berjalan sendiri-sendiri, tidak mau bersatu padu. Apa yang harus kita rumuskan, apa yang harus kita utamakan dalam menghadapi situasi dan kondisi carut marutnya umat seperti ini? Apa ini? Dari sisi ekonomi kita luar biasa, rusak-rusakan. Dari pendidikan kita tidak kontrol lagi, dari sisi politik apalagi, semuanya kita dirusak-rusak. Bagaimana untuk mengembalikan izzah agar umat Islam ini punya kejayaan sebagaimana dulu? Mestinya harus duduk bersama. Kalau duduk bersama bicarakan umat Islam, tidak di mana coba? Maunya masjid kami, organisasi kami, ini salah. Rasul tidak pernah mengajarkan seperti itu. Justru Rasul itu mengundang para tokoh-tokohnya, sahabat. Sini kamu punya kelebihan ini, masuk ke Masjid Nabawi. Apa yang harus kita bicarakan? Masya Allah, bagaimana ya kabar dari Allah dan Rasulnya tentang mereka? Masya Allah, sangat luar. Yang punya ekonomi, dukung ekonomi. Yang memang bisa bicara dengan masalah, ya kekuatan, sokong kami. Umar, aku. Abu Bakar, ini aku, hartaku. Abdurrahman, hartaku. Kemudian didukung dari lapisan masyarakat, bersatu padu. Romawi dan Persia yang hebat waktu itu takluk di hadapan sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini penting. Jadi ayo perkuat barisan umat Islam ini, harus kuat dulu, harus kuat betul, Pak. Kalau kuat, insya Allah lah, insya Allah ya. Karena kita ini sebetulnya kuat. Bayangkan tidak kuat bagaimana loh, Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah. Kita ini punya umat terbesar di dunia loh, nggak tanggung-tanggung 1,5 miliar. Dan dari 1,5 miliar itu 200 jutanya ada di Indonesia, terbesar di dunia. Tapi kita bisa melihat lah, nggak usah kita melihat negara yang lain. Kita melihat negara kita ini, bagaimana keadaan kita. Coba, apa yang bisa kita banggakan dari umat Islam hari ini? Nggak ada, kosong semuanya. Ekonominya, Masya Allah. Kenapa? Dimanfaatkan oleh musuh-musuh Allah, sementara kita hanya menjadi budak-budak dari mereka. Kenapa? Kebersamaan kita ini tercerai-berai. Maka harus bersatu. Ya, Pak Haji Muklis nanti yang punya wadah, di mana nih Pak bisa menyatukan umat ini? Ya, kalau satu, subhanallah, insya Allah ada kekuatan yang sangat luar biasa umat Islam ini.